Terima kasih Dokter Lia. Saya juga ucapkan terima kasih pada Persi yang mengundang saya di sini untuk berbagi sedikit, walaupun pengetahuan saya juga terbatas. Jadi tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Siswanto mengenai virusnya, sehingga saya banyak sudah berkurang nih harus presentasinya. Jadi tadinya saya akan membahas mengenai virionnya sendiri, genomnya, cara penularan, tapi yang dua di atas sudah dibahas oleh Pak Siswanto ya. Tadi saya hanya mengurang sedikit bahwa COVID-2 adalah nama virusnya. Bisa ditunjuk. Ya. Bisa ditunjuk pakai pointer. Bisa, kelihatan. Kelihatan. Oke. Jadi bentuknya bulat, genomnya hanya terdiri dari satu single strand RNA dengan 4 protein struktural yang utama, yaitu S yang nonjol-nonjol, kemudian M membrannya, E envelope-nya, dan N nukleokapsidnya. Makanya karena bentuknya seperti matahari, kalau kita gambar waktu SD dulu kan kalau gambar matahari selalu ada bulat, kemudian ada sinarnya. Karena seperti itu jadi virus ini disebut sebagai corona, karena corona itu artinya adalah matahari. Ini struktur detailnya, jadi yang seperti taji-taji ini adalah spike, kemudian ini adalah nukleokapsid, dan isinya di luarnya ada envelope. Ya. Ini yang nanti dipakai untuk target sebagai antigen maupun untuk target genom yang di PCR misalnya. Jadi kita mau target yang mana pemeriksaannya. S itu untuk apa? Mengkode protein S, yaitu protein spike. Kemudian ada open reading frame, ada E, ada M, dan ada N. Ya. Nah nanti tinggal kepada PCR itu tiap reagen beda-beda. Ada yang bisa mendeteksi S, ada yang bisa mendeteksi N dan E misalnya. Atau open reading frame, ORF. Ya. Jadi dalam memilih reagen nanti kita harus bersama duduk untuk menentukan mau target yang mana yang dipakai. Supaya hasilnya tidak simpang siur. Karena kalau satunya negatif, satunya positif, tapi ternyata targetnya beda, ya tentu hasilnya akan beda. Sebelumnya saya juga akan menjelaskan mengenai cara penularannya. Sampai saat ini disebut penularannya adalah lewat droplet dan kontak. Ya. Yang dibilang airborne itu sebenarnya bukan full airborne seperti TB. Tapi adalah pada saat tindakan yang menghasilkan aerosol. Aerosol, dalam aerosol itu bisa tahan 3 jam. Bukan untuk seperti TB yang bisa berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun ikut dengan angin. Jadi tetap awalnya adalah aerosol yang besar, ya, tidak aerosol yang kecil. Dan kontak, karena hasil droplet itu akan jatuh kemana-mana, dan kalau kita pegang, terus kita pegang muka kita, ya tentu ketularan. Ya. Gambaran klinisnya, masa inkubasinya medianya adalah 4-5 hari, tapi bisa berlangsung antara 2 sampai 14 hari. Ya. Kenapa kita harus isolasi mandiri kalau habis kontak? Karena selama 14 hari, karena dilaporkan ada sampai 14 hari masa inkubasinya. Gambaran klinisnya ada yang ringan, berat, ada yang kritis, bahkan ada yang tanpa gejala. Ya. Nah, ini beberapa literatur yang saya peroleh. Ternyata juga tempat mengambil bahan untuk PCR atau untuk menentukan ada virus atau enggak dengan PCR, itu juga sangat penting. Karena ternyata antara nasal dan orofaring swabnya itu jumlah virusnya beda. Ini salah satu penelitian dari Cina, tampak bahwa di nasal ini cukup tinggi. Ini pasiennya nih, pasiennya ada beberapa, cukup tinggi dan mulai hilang itu hari ke-15 sampai ke-18. Tapi ada yang timbul lagi nih, hari ke-21 satu pasien. Ya. Nah kalau orofaring
ternyata lebih rendah. Jadi kita harus hati-hati ini dalam mengambil. Oleh sebab itu mengapa Pak Siswanto tadi menjelaskan kalau bisa dua-duanya. Supaya kalau miss satunya, tapi kadang-kadang karena kita tahu kita kesulitan swab, apalagi swab nasofaring, ya swab yang memenuhi syarat, yaitu yang terbuat dari Dacron atau flock swab atau nylon, ya nggak boleh pakai kapas atau yang batangnya kayu, karena nanti bisa jadi negatif palsu, karena dipecah oleh RNA-nya, dipecah oleh organisme yang tumbuh, ada kontaminasi, ya kalau terkontaminasi. Dan di alam ini banyak sekali RNase, sehingga kalau kita pakai bahan dari alam, di alam ini ada RNase. RNase-nya ini akan memecah RNA virus, akibatnya tidak terdeteksi. Nah, ini pola dari Jerman, yaitu kapan RNA virusnya bisa dideteksi, kapan antibodinya bisa dideteksi. Mungkin agak kecil ya, karena ini ada 9 pasien. Yang garis ini adalah RNA dengan berbagai bahan, sputum, swab, ya. Kemudian yang titik panah ini adalah menyatakan kapan bisa antibodi dideteksi. Pada penelitian ini dipakai deteksi antibodi pakai metode immunofluorescence. Jadi beda, bukan rapid, bukan ELISA, ya. Nah, tapi grafik ini diambil dari pasien yang sudah bergejala, ya, bukan dari pasien yang tanpa gejala. Kita lihat bahwa antibodi baru timbul kira-kira antara hari ke-8 sampai hari ke-12. Malah yang ini nggak timbul sama sekali. Walaupun dia positif, tapi nggak timbul antibodinya. Jadi dari dua publikasi tadi, saya coba gambarkan menjadi satu grafik. Mudah-mudahan ini cocok ya. Ini guys gambar sendiri. Jadi kalau di sini saat infeksi, maka yang bisa dideteksi duluan tentunya adalah virus RNA-nya, RNA dari virusnya. Antibodi, kemudian timbul gejala, kamu maju. Oke. Setelah masa inkubasi, timbul gejala. Itu rata-rata tadi medianya 4 sampai 5 hari. Ya. Antibodi baru belakangan timbul, yaitu kira-kira 8 sampai 12 hari sesudah timbul gejala. Jadi kalau kita periksa pasien pada saat dia belum ada gejala, apakah antibodi negatif itu pasti tidak ada virusnya? Belum tentu. Ya. Karena kita lihat, ini pun antibodi kita belum tahu, karena ini penyakit baru. Berapa lama IgM-nya akan hilang dari kelas IgM? Berapa lama dari kelas imunoglobulin akan hilang? Sehingga kalau diperiksa positif, di sini misalnya di saat yang RNA virusnya sudah hilang, apakah pasien yang positif itu masih infeksius? Itu pertanyaannya. Ya. Jadi ini semua masih tanda tanya sebenarnya. Ini yang mempengaruhi dalam pemilihan tes yang kita butuhkan untuk menentukan status seseorang. Baik seseorang sebagai pasien, atau yang kontak, atau yang populasi umum. Ini sangat mempengaruhi. Dan kita masih belajar terus, karena ini penyakit yang baru, banyak yang publikasi yang belum keluar. Ini saya ambil juga beberapa dari preprint, jadi belum direview. Ya. Nah, antigen lebih tanda tanya lagi, belum ada publikasinya. Tapi logikanya, selama ada virusnya, kemungkinan bisa dideteksi antigennya. Cuma berapa, kapan nih mulai timbulnya, kapan hilangnya, belum ada publikasi yang menyebutkan. Oke, ini berbagai jenis pemeriksaan laboratorium tadi sudah dijelaskan sebagian oleh Pak Siswanto. Ada deteksi asam nukleat yaitu dengan teknik PCR. Nah, ini juga gennya macam-macam tergantung reagen yang dipakai. Ada yang cuma ORF, ada yang bisa N plus E, ada yang bisa N plus E plus S, macam-macam. Ya. Tapi bahan pemeriksaannya tentu harus swab nasofaring dan atau orofaring. Kalau deteksi antigen mana yang dipakai? Spike, membran, nukleokapsid, yang mana?
belum ada kejelasan. Envelope, jadi kita masih tanda tanya. Saya membaca beberapa package insert dari reagen yang beredar, tidak ada satupun yang nyebut dia pakai antigen yang mana untuk deteksi antibodinya, ya. Tapi untuk deteksi antigen bahannya sama seperti PCR, yaitu swab nasofaring dan atau orofaring. Nah, kalau deteksi antibodi yang kita kenal nanti sekarang banyak rapid itu dari darah, ya. Dan timbulnya tentu lambat, ya. Ini juga dari kit insertnya tidak ditulis dia antibodi terhadap yang mana, sehingga reagen yang satu dengan reagen yang lain belum tentu targetnya sama, sehingga hasilnya sama. Nah, pertanyaannya adalah, kalau negatif apakah saya bebas? Kalau positif apakah saya masih mengandung virus? Nah, itu yang tanda tanya besar. Kalau saya kembali ke grafik ini, kita mau pakai periksa dengan nucleic acid test, dengan PCR, kemungkinan selama virusnya ada, ya akan ada. Dan dia pasti paling dini bisa mendeteksinya. Ya. Antigen, seharusnya secara logika, selama ada virusnya bisa dideteksi, tergantung kemampuan deteksinya. Tapi mungkin tidak dari awal sekali, mungkin ada jeda juga, tidak seperti NAT. Ya. Antibody apalagi, baru lambat. Ya, di sini baru timbul antibodinya, baru bisa dideteksi. Ya. Nah, dengan keterbatasan macam-macam ini yang sama-sama kita nggak tahu, Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan bersama dengan waktu itu rapat dengan dari P2P, ya, membuat satu alur. Mungkin ini terlalu kecil, tapi nanti bisa dibagikan dalam bentuk suratnya dari aslinya dari PDS Patklin, di mana kita pakai dua-duanya, antigen maupun antibodi, ya. Dan kalau positif tetap harus di PCR, yang negatif tetap harus isolasi mandiri, kemudian diulang antibodi kira-kira 7-10 hari setelah tes. Ini tes antigen, ya. Kemudian sesudah itu tes, kalau positif ke PCR, kalau negatif mungkin memang negatif, ya, kita nggak tahu, mudah-mudahan begitu. Kalau antibodinya positif juga langsung ke PCR. Kalau antibodi negatif isolasi mandiri, tes lagi setelah 7-10 hari, bisa hasilnya positif, bisa hasilnya negatif. Kalau positif ke PCR, kalau negatif mudah-mudahan bebas. Ya, karena ini semua kita masih pertanyaan, maka saya sebut di sini ada versi tanggal sekian, jam sekian, karena bisa berubah terus. Dengan ilmu yang makin banyak, kita bisa ubah alurnya ini. Terima kasih pada PDS Patklin yang sudah menyiapkan dengan susah payah alur ini. Mudah-mudahan sementara kita bisa pakai dulu. Nah, ini ada beberapa parameter yang bisa dipakai juga, tapi bukan untuk diagnosis, ya. Untuk kira-kira kemungkinan ada COVID atau enggak, ada yaitu dari jumlah leukosit. Biasanya leukositnya rendah, walaupun tidak semua, ya. Kemudian limfositnya, kalau virus kan biasanya limfosit yang tinggi, tapi ini virus ini yang lain daripada yang lain, limfositnya justru rendah, ya. Trombonya bisa normal, bisa trombosit, bisa jumlahnya normal, atau ada yang turun juga, sehingga sering sulit dibedakan dengan denggi, ya. Kemudian ada parameter yang lain, nanti mungkin tapi nggak begitu mencolok, ya. Dan kita lihat bahwa CRP-nya juga ikut naik, ya. Tapi procalcitoninnya tidak naik, ya. Jadi emang unik ini penyakit ini, ya. Tidak mengikuti penyakit bakteri, tidak mengikuti penyakit virus juga. Jadi hati-hati dalam kita menginterpretasi semua hasil laboratorium yang kita lakukan. Jadi pesan penutup saya adalah, karena ini masih penyakit baru, masih banyak penelitian yang dibutuhkan, kita sama-sama meneliti juga. Dan untuk menegakkan diagnosis seseorang itu atau status seseorang pembawa atau bukan, kita perlu beberapa pemeriksaan laboratorium yang tidak bisa hanya dengan satu tes saja, perlu dikonfirmasi. Dan reagensi yang dikembangkan juga baru tahap awal,
Sehingga banyak juga harus divalidasi, itu memang cocok atau enggak. Karena bisa jadi targetnya aja beda-beda, sehingga yang cocok yang mana. Apapun jenis nanti tes yang kita pilih, jangan lupa bahwa data gambaran klinis itu harus lengkap dan dipakai bersama dengan data klinis. Tanpa data klinis, jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa ini COVID-19. Terima kasih, mudah-mudahan berguna buat kita semua.